Allah. Lah fakih mukodam ketika mendengar itu dia waktu itu sedang berzikir Allah 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 begitu zikirnya fakih mukodam. Ketika mendengar pernyataan dari siapa Orang tadi. Badui itu kaget dia. Loh, kok ana wong sing narasino aku iku apa sebagai Allah kan begitu. Itu jawaban dari fakih mukodam itu apa? Naam, naam itu maksudnya saya berzikir, sedang berzikir, anallah. Itu langsung geblak dia, semaput. Karena terlalu kaget dengan narasi ini. Anallah. Lah, maksudnya begini loh, kalau bahasa Jawa lebih mudahnya itu begini. Apa de ku pangeran? Lalu saya akan menjawab begini. Apa kowe omong aku pangeran? Nah, kayak gitu. Lah, sebenarnya kan tanda tanya itu. Enggak itu. Dia bilang diceritakan bahwa Fakih Mukodam sudah mencapai makom itu dan dia mengatakan anallah, anallah, anallah gitu. Padahal dia semaput. Padahal semaput. Gitu. Iya, semaput. Pingsan karena terlalu kaget dengan narasi yang dibangun orang pasar itu. Gitu asli ceritanya. Ini bukan saya loh ya yang ngomong. Kitab itu buka saja halaman 91, 92, 93. Aduh. Nah, Itu kan aja aku itu. berpikir gini Mas, di situ. Nah, bukan menjelaskan tentang letter luck-nya, bukan. Itu penjelasan terjemahan bebas begitu ya. Jadi ya terserahlah. Kalau pengen tahu aslinya silahkan dibaca di kitabnya halaman 91, 92. Dan cerita backgroundnya ini kan biar mudah dipahami. Karena di situ memang kalimatnya diksinya itu apa namanya susah dipahami begitu. Nah, artinya apa? Assalamualaikum. Nah, artinya iya. Iya Gitu. makanya. Nah, artinya enggih. Nah, artinya nggih gitu loh. Assalamualaikum Mas Kemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terkait dengan keterangan kitab-kitab itu yang ada cerita tentang remas-remas susu. Apakah benar itu memang dari kisah dari Ali Al-Habsyi apa yang bikin kitab Situl Duror? Yang remas-remas susu yang pertama yang di jalan itu ya. Tetapi kalau yang kan itu kobaso kan. Kalau itu diksinya kobaso. Kobaso itu begini loh. Tingun deluil kuil 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 susu. Gitu. Nah, ini kobaso. Tetapi kalau yang kobado itu di narasi yang lain, di kitab yang lain. Terkait kobado apem dan kobado terong. Nah, itu bukan itu. Bukan penulis kitab apa namanya? Siapa? Iya, bukan. Ali Al-Habsyi. Bukan Ali Al-Habsyi. Yang narasi pertama ya. Mohon maaf loh Bang Muhammad. Oke. Kategori masih bocil jadi nggak bahasa apa namanya pornografi ini. Ininya begini. Intinya ketika itu memang benar dari statement dari Ali Al-Habsyi, sedangkan produk dari Situl Duror itu suaranya kurang jelas oleh seluruh produknya ya kan, produk Situl Durornya dipakai seluruh muhibin bahkan ya termasuk kita juga dulunya pernah memakai itu. Sebaiknya itu diviralkan juga ke profilannya yang menarasikan itu. Agar apa? Agar tahu sejatinya dan masuknya dalam larutnya kepada kecintaan kepada Kanjeng Nabi itu tidak tersesat. Karena yang membuat saja punya statement seperti itu. Jadi mahabbahnya itu bisa wusul ila Rasul, bisa wusul ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan profilnya Syekh Ja'far Al-Barjanji, Syekh Abdurrahman Ad-Dibali, kemudian Syekh Muhammad Al-Busiri sebagai apa namanya pencipta
burdah dan sebagainya, itu tidak ada yang mempunyai narasi-narasi atau cerita-cerita yang pornografi gitu loh. Harusnya seorang profilnya Simtudurot itu juga diungkap. Jadi bukan kita itu niatnya untuk membuka aib, bukan, tetapi ini loh profilnya yang ngarang. Itu termasuk statement agar supaya yang memakai Simtudurot itu sadar. Tahun 2000 itu saya pernah mendengarkan langsung dari Kiai Haji Sya'rohni Ahmadi Kudus ketika maraknya Maulid Simtudurot di Kudus. Beliaunya ngendiko atau berfatwa, ya Simtudurot ya Simtudurot, tapi jangan lupa Al-Barjanji dan Adibari dan burdah jangan lupa. Kalau sekarang saya lihat presentasi yang memakai Maulid Simtudurot itu hampir di 80%. Hampir 80% para santri pesantren dan semua jemaah-jemaah ketika maulid masih memakai Simtudurot. Dan saya lihat tidak jarang sekali yang tahu profilnya pengarang Simtudurot. Kalau sudah pengarangnya porno seperti itu, bagaimana kita sebagai pemakai? Kan nggak bisa usul, bukan karena jeleknya Simtudurotnya, bukan, tetapi profilnya itu kan menggambarkan kepornografiannya dalam kitab itu ditulis, dan itu tidak masif di bangsa kita atau di moral saja tidak masif, tidak ada lah statement seperti itu. Itu coba saya tanya ke Mas Kemi ini, gimana itu aslinya siapa yang pengarangnya Simtudurot dan yang yang punya cerita seperti itu. Kalau memang benar, wah, disosialisasikan di tempat-tempat Simtudurot, wah, ketawa semua. Akhirnya hengkang dengan Simtudurot dan menjadikan sadarnya mereka untuk kembali kepada ajaran-ajaran yang leluhur kita, termasuk ajaran Wali Songo itu rata-rata memakainya Maulid Al-Barjanji, Adibari dan Al-Burdah. Begitu. Monggo jawabannya yang lebih tepat, Mas Alkemi. Minta jawabannya saya. Sebentar, saya buka kitabnya dulu sebentar. Oh ya, siap. Ya, tak cari dulu. Silakan sampean bernarasi dulu. Saya tak cari anunya. Ya, jadi statement kita untuk action, bukan hanya membicarakan terus, tapi actionnya diantaranya disuarakan di tempat-tempat maulid yang di situ memakai Simtudurot, gitu aja. Biar apa? Biar mereka tahu profilnya pengarang. Profilnya dipakai sebegitu juta-juta jumlah manusia yang ada di Indonesia, sedangkan profilnya tidak tahu. Mungkin saja jawabannya mereka bisa juga begini, jawabannya itu, ya undur makol tandur mangkol, seperti itu paling. Lihat yang dikarang tetapi jangan melihat yang mengarang. Tidak seperti itu juga. Melihat apa yang dikarangnya, jangan melihat orangnya. Tidak bisa. Karena di situ di balik udang ada lempeyeknya, ada maunya di dalam itu. Kemurniannya kurang untuk bisa usul. Apalagi sampai fana fil rasul, apalagi fana fillah. Tidak mungkin kita sampai ke sana. Kalau yang mengkhawatirkan adalah fananya bukan fana fil rasul, tetapi fananya fana fil ebis, repot, azazil, wah repot juga. Itu kekhawatiran saya. Monggo kalau ada yang bisa menanggapi. Waduh, ada Gus Auzi nih. Monggo silakan Gus Auzi, ini silakan. ada pernyataan apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketan wajahmu Mi. Alkemi. Coba mana netizen itu ya.
pembahasannya apa ini? Itu di kitab Kunuzuz Sa'adah. Kunuzuz Sa'adah. Kunuzuz Ya. Sa'adah ya, Kunuzuz Sa'adah. Ya. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Gitu ya. Memang itu satu profil dengan yang mengarang Simtu Duror. Ya iyalah. Gimana sih kalimatnya, coba saya tak ingat-ingat, kemarin sudah lihat tapi ini agak lupa, sudah lama nggak masak komal. Kalimatnya gimana itu? Aduh. Kalimatnya itu Kobaso, lupa saya, coba tak bukanya halaman berapa ini. Li Sayyid Habib Imam Al-Arif Billah kan, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an. Kunuzuz Sa'adah. Sebentar, halaman berapa ini? Itu sudah sering kan kita baca itu. Idza ra'a imra'atan fi thoriq itu kan? Qabsoha itu kan? Nah itu. Nah iya itu. Terus sampai akhir gimana? Satu narasi itu sampai akhir gimana? Idza ra'aita imra'atan. Enggak apa, bukan ini. Enggak bahasa Arabnya saja, bahasa Arabnya saja, enggak bahasa. Ini pengalaman saya ya, kalau sudah saya buka kitab terus saya tampilkan, itu satu malam rungkat 3-4 kali kalau nggak percaya. Nggak usah. Nggak usah. Kita golongan dari yang tidak mempercayai bahwasanya Pak Alawi tidak nyambung masalahnya pada Rasulullah, itu kita diklaim itu tidak ada yang bisa baca kitab. Makanya nggak usah nunjukkan kalau Anda itu bisa baca kitab. Betul, ngapain? Nah, Nggak ada nggak gunanya. penting diakui bisa baca atau enggak. Saya memang nggak bisa baca, saya ngawur itu tadi. Karena para muhibin yang tolol